warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 2. We are going to present about causative verbs. Oke, langsung saja dimulai oleh si pemateri pertama, yaitu Woode Erlin Zaria Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Woode Erlin Zaria Hasna. Today I'm going to present my material about causative verb. Ya, jadi causative verb itu adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat tersebut tidak bertanggung jawab langsung dalam sebuah aksi yang terjadi, melainkan ada seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi tersebut untuk si subjek, karena si subjek tadi. Ya, jadi dalam causative verb ini seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi tersebut itu disebut sebagai agent. Nah, si agent ini dalam melakukan aksinya diungkapkan menggunakan action verb. Nah, action verb ini bentuknya adalah verb infinitive atau bentuk dasar kata kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kata kerja itu kan terdiri dari 3 bentuk kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, dalam causative verb ini dia mutlak menggunakan verb 1 atau bentuk asli dari kata kerja tersebut. Nah, selain itu juga dalam causative verb ini dia aturannya berbanding terbalik dengan aturan tenses. Dalam tenses kan seperti yang kita ketahui bahwa dia menggunakan to be, sedangkan dalam causative verb itu dia tidak menggunakan to be. Nah, jadi dalam causative verb ini terdapat 5 bentuk kata kerja. Yang pertama adalah bentuk kata kerja make, yang kedua adalah have, yang ketiga adalah get, yang keempat let, dan yang terakhir adalah help. Nah, dalam causative verb ini ada 2 keyword yang harus kita pahami. Yang pertama adalah seperti yang saya telah jelaskan tadi. Yang pertama adalah dia itu tidak menggunakan to be. Sedangkan yang kedua adalah dia menggunakan verb infinitive atau bentuk asli kata kerja dasar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 2 bentuk causative verb, yaitu make dan let. Nah, di situ juga akan saya jelaskan contoh-contoh dan bagaimana cara kita membedakan antara causative verb dan penggunaan tenses. Ya, jadi ini adalah bentuk rumus dan contoh dari causative verb make. Jadi rumusnya seperti yang kita lihat adalah subject plus make atau made plus agent plus action atau verb infinitive. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, apa itu agent, apa itu action verb. Nah, dalam penggunaan make ini dia bermakna memaksa. Jadi kita melangkah ke contoh yang pertama adalah the manager makes her staff work hard. Jadi subjeknya adalah the manager, membuat staffnya bekerja keras. Jadi dalam kalimat ini si subjek dia itu tidak melakukan atau tidak bertanggung jawab langsung dalam melakukan aksi, tetapi karena si subjek ini orang lain itu melakukan satu aksi. Bisa dipahami ya maksudnya? Jadi dia untuk memaksa stafnya bekerja keras. Nah, kata yang digarisbawahi itu adalah bentuk action verb atau bentuk asli kata kerjanya, yaitu work. Nah, contoh yang kedua adalah my father made me do it. Jadi ayah saya membuat saya melakukan itu. Jadi yang tadinya mungkin saya tidak ingin melakukan hal itu, tapi karena dipaksa oleh ayah saya, jadi saya melakukan aksi tersebut. Jadi si subjek dalam kalimat ini dia tidak melakukan aksi, tetapi orang lain yang melakukan aksi
yang disebabkan oleh si subjek ini. Nah, contoh yang ketiga adalah she made her sister eat broccoli. Jadi mungkin dalam kalimat ini yang tadinya her sisternya tidak menyukai brokoli, tapi karena dipaksa oleh si subjek atau she ini, jadi dia memakan brokoli. Nah, dari ketiga contoh ini bisa kita lihat bahwa si subjek dalam kalimat ini tidak melakukan aksi secara langsung, melainkan orang lain yang melakukannya. Dan kata yang di garis bawah itu merupakan verb infinitif atau kata kerja aslinya. Nah, seperti yang keyword yang telah saya jelaskan tadi juga, bahwa dalam penggunaan causative verb ini dia berbanding terbalik dengan aturan tenses. Jadi di sini tidak menggunakan to be. Jadi dia langsung ya subjek langsung ke verb. Kalau di tenses kan subjek plus to be plus verb dan seterusnya. Ya. Kemudian kita melangkah pada causative verb yang kedua, yaitu let. Jadi rumusnya adalah subject plus let plus agent plus action verb. Jadi let di sini dia itu bermakna mengizinkan atau membolehkan orang lain melakukan suatu aksi. Ya, kita melangkah ke contoh. She lets me drive her car. Dia mengizinkan saya mengemudikan mobilnya. Jadi berkat dari si subjek she ini, saya mengemudi mobilnya. Jadi dia di sini let ini bermakna mengizinkan. Nah, contoh yang kedua adalah my mother let me go to Moko Lake. Artinya ibu saya mengizinkan saya untuk pergi ke Danau Moko. Artinya aksi dalam contoh kedua ini adalah go atau pergi. Kenapa dia bisa pergi atau melakukan aksi itu? Karena telah diizinkan oleh si subjek tadi. Ya, jadi bisa dipahami ya maksudnya. Nah, contoh yang ketiga adalah my parents let me choose my future career. Jadi orang tuaku mengizinkan saya memilih karir di masa depan saya. Jadi ini adalah bentuk dari causative verb let. Jadi dia di sini agak turun ya dari makna make, di mana make tadi dia itu maknanya semacam memaksa, sedangkan let ini dia bermakna mengizinkan. Jadi orang lain itu melakukan suatu aksi karena berkat dari perizinan dari si subjek ini. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan causative make dan let. Warahmatullahi wabarakatuh. So, before I explain you about causative verb, let me introduce myself. My name is Taslim Dul Haji. My registration number is A1M2188038. Di sini saya akan menjelaskan dua bentuk causative verb, yaitu have dan help. Pertama saya akan menjelaskan causative verb dalam bentuk have. Jadi have di sini yaitu menginginkan seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Jadi dalam contoh kita lihat bahwa Tobias di sini sebagai subjek, had di sini sebagai causative, me di sini sebagai agent atau pelaku, do di sini sebagai real verb atau verb infinitif. Berinfinitif di sini maksudnya adalah bentuk dasar kata kerja. My homework di sini sebagai objek. Jadi Tobias had me do my homework.
Jadi Tobias di sini sebagai subjek, has di sini sebagai kausatif, agent di sini sebagai me di sini sebagai agent, do sebagai verb infinitif, dan my homework di sini sebagai objek. Jadi subjek di sini bukan sebagai pelaku, tetapi subjek di sini sebagai penyebab pelaku melakukan suatu aksi. Jadi subjek menginginkan saya mengerjakan tugas. Kemudian contoh kedua, jadi Nita has his father wash the car. Jadi Nita menginginkan ayahnya mencuci mobil. Jadi Nita di sini bukan sebagai pelaku, namun Nita di sini sebagai penyebab pelaku melakukan suatu aksi. Kemudian saya akan menjelaskan kausatif bentuk kedua, yaitu help. Jadi help di sini sama halnya dengan have, yaitu menginginkan sesuatu atau sebagai penyebab seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Jadi Nining di sini sebagai subjek, help di sini sebagai kausatif, me di sini sebagai agent. Nah, dalam kausatif help di sini dalam kata kerjanya itu opsional, bisa kita menggunakan to, bisa juga tidak, dan tidak mempengaruhi makna kalimat. Jadi bisa juga kita gunakan Nining helps me wash the shirt. Jadi to di sini bisa opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak. Kemudian selanjutnya adalah dalam have di sini kita juga bisa menggunakan dalam bentuk adjektif, seperti contoh jadi the news had me nervous. Jadi berita ini membuat saya gugup. Jadi the news sebagai subjek yang menyebabkan
menyebabkan saya itu gugup. Jadi berita ini menyebabkan saya gugup. Kemudian dalam have terdapat juga struktur pasifnya seperti dalam bentuk pasif di sini struktur formula dari aktif di sini juga ikut berubah. Jadi to be di sini sebagai subjek, had di sini sebagai kausatif, his house di sini sebagai objek, clinic di sini sebagai verb 3. Jadi objek yang dari kalimat aktif tadi diletakkan setelah kausatif, itu dalam bentuk kalimat pasif. Jadi Toby had his house cleaned. Jadi Toby menginginkan rumahnya dibersihkan. Jadi entah siapa yang membersihkan rumahnya, tetapi Toby sebagai penyebab kegiatan itu terjadi. Dalam bentuk pasif kausatif itu kita menggunakan verb 3 sebagai kata kerja. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa causative verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek menyebabkan seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Nah, jadi inti dari pengertian di sini itu bahwa si subjek ini tidak melakukan apapun, tetapi ada orang atau something yang biasa kita sebut dengan agent yang melakukan suatu aksi untuk si subjek ini. Nah, seperti yang kita tahu di causative verb ini ada 5 kata kerja yang digunakan dan semuanya itu mengandung unsur paksaan. Akan tetapi tiap-tiap kata kerja yang digunakan itu memiliki makna yang berbeda-beda meskipun sama intinya, yaitu ada unsur paksaannya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa di causative verb ini kita itu menggunakan bare infinitive. Akan tetapi ada kata kerja atau causative lainnya yang tidak menggunakan bare infinitive. Contohnya sesuai yang materi yang akan saya bahas sekarang, yaitu causative get. Jadi get di sini dia itu maknanya meyakinkan. Meyakinkan seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Nah, karena dibilang causative verb ini dia itu bertabrakan dengan aturan grammar pada umumnya, maka causative verb ini mempunyai struktur gramatikalnya tersendiri atau bisa dibilang formula. Nah, formula yang pertama yaitu Nah, jadi rumus pertama itu get plus someone plus to infinitive. Nah, ini tadi yang saya sudah katakan bahwa di get ini bedanya sama causative verb yang lain, dia itu menggunakan to infinitive, bukan bare infinitive. Contohnya, John got Dimas to clean his room.
Jadi John di sini sebagai subjek, got sini sebagai kausatif, Dimas sebagai someone, plus to infinitive. Kemudian contoh lain, nah contoh kedua yaitu Tina gets her sister to brush the shoes. Jadi Tina di sini sebagai subjek, gets di sini sebagai causative verb, her sister di sini sebagai someone, dan to brush di sini sebagai to infinitive, yang artinya Tina menyuruh saudara perempuannya untuk menyikat sepatunya, untuk menyikat sepatu. Nah terus formula yang kedua itu nah formula yang kedua itu get plus someone plus verb ing. Nah ternyata verb ing ini juga bisa dipakai di causative verb get. Dia di sini berfungsi sebagai menunjukkan suatu tindakan yang terjadi secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Contohnya, the explanation got me thinking about my own life choices. Penjelasan itu menyuruh saya untuk berpikir tentang pilihan hidup saya. Jadi the explanation di sini sebagai subjek, got sebagai causatif, me sebagai someone, dan thinking di sini sebagai verb ing-nya. Nah kemudian contoh ketiga, nah formula yang ketiga itu get plus something plus past participle. Nah kenapa ada past participle di sini? Karena kita sedang membahas pasif kausatif dari get. Nah jadi contohnya di sini, I got the car washed. Saya menyuruh atau meyakinkan si mobil ini telah dicuci. Nah jadi di sini merupakan bentuk pasif kausatif dari get, di mana I sebagai subjek, got sebagai causative verb, the car merujuk ke something, dan washed sebagai si past participle-nya. Nah
mungkin semester lalu kita sudah mempelajari tentang passive sentence dan sekarang ada passive causative. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya si passive sentence sama si passive causative? Ini contohnya. Nah, contoh passive sentence di sini adalah the ball was kicked. Dan contoh passive causatifnya I got the ball kicked. Nah, jadi perbedaan dalam passive sentence sama passive causative di sini adalah kalau passive sentence dia itu fokus terhadap ini. Karena passive sentence kan pada umumnya menggunakan kata by. Nah, jadi kalau passive sentence di sini dia fokus ke si orang yang melakukan suatu aksi. Si orang yang melakukan suatu aksi. Sedangkan di passive causative dia itu lebih fokus ke apa yang telah dilakukan. Masalah siapa yang melakukan tidak diperlukan di passive causative ini. Dia itu lebih fokus di apa yang dilakukan. Sedangkan kalau passive sentence dia itu fokus ke siapa yang melakukan. Nah, terus perbedaan yang paling signifikan kedua yaitu ada di to be. Kalau passive sentence dia menggunakan to be, sedangkan passive causative tidak menggunakan to be tetapi menggunakan ini kata kerja yang telah ditentukan ini. Tidak ada to be sama sekali. Okay, so that was our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.